Sejak kecil, kita dicekoki dengan kalimat yang sama, Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Tapi, pernah gak sih kalian mikir, apakah itu beneran fakta atau cuma mitos sejarah yang keburu ditelan mentah-mentah? Kalau kita telusuri lebih dalam, ada hal aneh di situ. Kok bisa satu negara dijajah selama 3 abad lebih, tapi tetap hidup, tetap punya budaya, dan bahkan melahirkan pahlawan-pahlawan hebat? Dan siapa sebenarnya yang menjajah? Belanda? Atau cuma sebuah perusahaan dagang yang sekarang mungkin kita anggap kayak startup rakus zaman kolonial? VOC atau Perusahaan Hindia Timur Bersatu, bukanlah negara, melainkan perusahaan dagang swasta asal Belanda yang berdiri tahun 1602. Tapi jangan salah sangka, perusahaan ini bukan perusahaan ecek-ecek. VOC adalah startup raksasa, pertama di dunia yang punya hak istimewa dari pemerintah Belanda. Bisa bikin tentara sendiri, nyetak mata uang sendiri, bahkan bikin perjanjian internasional. Gila gak tuh? Pemegang saham VOC juga bukan cuma dari Belanda, tapi dari beberapa negara Eropa lain. Jadi jelas, ini bukan murni alat kolonial Belanda, tapi kongsi dagang multinasional yang tujuannya satu, cari untung sebanyak-banyaknya di wilayah Asia, termasuk Nusantara. Jadi ketika kerajaan-kerajaan di tanah air dulu berperang, yang mereka lawan bukan negara Belanda, tapi sebuah korporasi raksasa haus cuan. Tujuan utama VOC datang ke Nusantara sangat jelas, rempah-rempah. Di masa itu, pala, cengkeh, dan lada di tanah kita harganya bisa lebih mahal dari emas di pasar Eropa. Makanya VOC bela-belain menyeberangi lautan demi nguasain sumber rempah-rempah ini. Tapi mereka gak langsung kuasai segalanya, VOC harus berdiplomasi, bahkan berperang dengan banyak kerajaan lokal, dari Aceh sampai Maluku. Perlu dicatat, pada saat itu belum ada negara bernama Indonesia. Yang ada adalah kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri, seperti Mataram, Ternate, Tidore, Banten, dan lain-lain. Masing-masing punya sistem pemerintahan sendiri, raja sendiri, dan kepentingan sendiri. Jadi, saat VOC melakukan ekspansi dan pertempuran, mereka bukan menjajah Indonesia, tapi sedang berbisnis dan berkonflik dengan kerajaan-kerajaan tersebut. VOC juga memanfaatkan politik adu domba antar kerajaan untuk memperkuat posisi mereka. Kalau ada dua kerajaan yang berseteru, VOC langsung masuk dan cari untung di tengah-tengah. Lama-lama, mereka jadi seperti penguasa de facto di banyak wilayah, padahal statusnya tetap perusahaan dagang, bukan negara penjajah. Banyak yang mengira Jepang datang ke Indonesia buat menjajah. Tapi sebenarnya, kedatangan Jepang lebih ke arah ekspansi militer di masa Perang Dunia Kedua, untuk melawan sekutu dan menguasai sumber daya. Memang Jepang sempat mengambil alih kendali wilayah dari Belanda, tapi mereka juga memberikan celah bagi para tokoh nasionalis untuk menyuarakan kemerdekaan. Bahkan, Jepang membentuk organisasi-organisasi semi-militer dan politik yang secara gak langsung mengasah kesiapan bangsa kita untuk berdiri sendiri. Dan benar saja, pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Inilah momen kelahiran resmi negara bernama Indonesia. Sebelum tanggal itu, penyebutan Indonesia memang sudah ada secara kultural dan geografis, tapi belum ada bentuk negara resminya. Jadi, yang bisa disebut sebagai entitas negara Indonesia secara hukum dan politik ya baru mulai saat proklamasi. Sejak hari itu, semua urusan bangsa ini jadi hak rakyat Indonesia sendiri. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda ternyata belum bisa move on. Mereka balik lagi ke Nusantara dengan membawa pasukan dan senjata, bukan untuk menjajah ulang, tapi mengklaim wilayah yang dulu mereka kuasai. Tapi ini penting, aksi mereka disebut agresi militer, bukan penjajahan. Kenapa? Karena saat itu Indonesia sudah berdiri sebagai negara berdaulat. Jadi yang Belanda lakukan sebenarnya adalah serangan terhadap negara yang sudah merdeka. Gaya kolonialisme ketinggalan zaman masih mereka bawa, tapi semangat rakyat Indonesia udah gak bisa dibendung lagi. Setelah serangkaian pertempuran dan diplomasi, dari meja bundar sampai medan perang, akhirnya Belanda menyerah juga.
Pada 27 Desember 1949, mereka secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Jadi, kalau dihitung-hitung, Belanda cuma menyerang Indonesia selama kurang lebih 4 tahun, dan itu pun gagal total. Bukan menjajah, tapi lebih tepatnya ngotot pengen balik, padahal rakyat udah mantap melaju ke masa depan. Narasi Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda kemungkinan besar muncul dari pengaburan sejarah yang disederhanakan secara berlebihan, dan sayangnya diwariskan turun-temurun lewat buku pelajaran. Padahal, angka 350 tahun itu merujuk pada kiprah VOC sejak awal 1600-an, jauh sebelum negara Indonesia lahir. Kenapa tetap dipertahankan? Bisa jadi untuk membentuk mental korban, agar rakyat merasa lemah dan butuh diselamatkan. Padahal faktanya, Indonesia baru berdiri tahun 1945, dan sejak saat itu tak pernah benar-benar dijajah oleh negara manapun. Jadi, narasi ini perlu dikaji ulang biar kita gak salah kaprah terus-terusan. Fakta sejarah yang sering terlewatkan adalah bahwa Indonesia tidak pernah dijajah oleh negara manapun, termasuk Belanda. Yang datang ke wilayah Nusantara sejak abad ke-17 hanyalah sebuah perusahaan dagang bernama VOC, yang menyerang dan memonopoli perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lokal, bukan dengan negara Indonesia, karena Indonesia saat itu belum ada. Ketika negara Indonesia akhirnya lahir pada 17 Agustus 1945, barulah kita resmi menjadi negara berdaulat. Dan sejak saat itu, tak ada satu negara pun yang bisa mengklaim pernah menjajah Indonesia. Karena itu, narasi 350 tahun penjajahan seharusnya dikaji ulang. Ini bukan sekadar soal angka, tapi soal identitas dan harga diri bangsa. Kita harus bangga bahwa Indonesia lahir sebagai bangsa yang langsung menyatakan kemerdekaannya dengan lantang, dan mempertahankannya dengan gigih. Sejarah bukan untuk ditakuti, tapi untuk diluruskan dan dijadikan kekuatan. Indonesia bukan korban, Indonesia adalah pejuang.